Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salawat serta salam juga kepada yang mempunyai wisata yang terhormat Bapak Acapeko Acapeko beserta jumlah pembimbing kita ini, yang saya hormati Ibu Gubernur Desa Jawa yang ada di sini, yang saya hormati Ketua BPD Bita Hutan, yang saya hormati yang terhormat dari perangkat Expo Pak yang mewakili, dari Kementerian Hukum kita yang mewakili, serta yang saya hormati seluruh rekan saya, mitra kerja saya, serta dan seluruh Bapak Kasus dan saya semua yang pada ini. Dengan teman-teman alhamdulillah Allah SWT yang kuasa pada saya berbahagia ini kita bisa di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan yaitu musyawarah desa atau musdes terkait pelaporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2024. Sehingga pada yang berbahagia ini nanti akan kita sampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama setahun 2024. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, mulai dari layanan, kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan dan lain sebagainya sudah dilaksanakan sampai pada akhir tahun. Dan dari semua kegiatan itu sudah berakhir, maka pemerintah desa berkewajiban untuk melakukan laporan pertanggung jawab, walaupun di dalam perjalanan ketika desa mengajukan pencairan keuangan untuk suatu kegiatan, setiap selesai kegiatan oleh teman-teman dari kasih pemerintahan dan kasih pemberdayaan masyarakat desa, Pak Joko dan Pak Hussein ini selalu meminta LPC dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Akan tetapi setelah 1 tahun, maka laporan itu perlu diprogram pada semua sehingga saling tahu untuk dijadikan bahan evaluasi. Artinya apa? Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah berjalan dengan baik perlu dipertahankan, dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu perlu dievaluasi demi perbaikan di tahun 2025. Kami Pemerintah Desa Solo akan melakukan pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2024. Pendapatan asli desa PAD sebesar 228 juta, dana desa 1.466.938 juta, alokasi dana desa 404 juta, 66966 bagi hasil pajak dan retribusi atau BPK. Belum mas? Sebelumnya mas? Tadi sampai BPK 119.547.000 rupiah, bantuan keuangan dari kabupaten 148.357.90.000 rupiah, bantuan keuangan provinsi 150 juta, pendapatan lain 17.486.531 rupiah. Jumlahnya sekian dan rinciannya sebagai berikut. Penyediaan SIMKAD kepala desa yang kami anggarkan 37.200.000 rupiah, realisasinya sesuai besaran. Penyediaan SIMKAD perangkat desa 382 juta, realisasinya sekian, masih ada kurang lebihnya, sisa itu sebenarnya 3.886.4 rupiah. Jaminan sosial kepala daerah sebelumnya mas. Slide-nya jangan.
Ini tadi jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa 43.200.000 rupiah. Ini realisasinya 42.533.936 rupiah. Lebih kurang ada sekitar 656.064 rupiah. Penyediaan bersama pemerintahan desa 87.374.650,57 rupiah. Realisasinya 81.209.50,57 rupiah, dan masih ada hasil 6.165.600 rupiah. Penyediaan jaminan BPD dan operasional 52.616.000 rupiah. Ini terserap semua. Penyediaan insentif RTMW juga terserap semua. Penyediaan tambahan tunjangan pokok juga terserap semua. Penyediaan operasional dana desa 44 juta juga terserap semua. Penyediaan sarpras pemerintahan desa ini juga terserap semua. Penyediaan pengelolaan administrasi kependudukan 17.324.000 rupiah juga terserap semua. Penyelenggaraan tata kerja pemerintahan 27.250.000 rupiah juga terserap semua. Ini administrasi pajak bumi dan bangunan, ini anggaran 42.590.850 rupiah. Ini realisasinya 35.132.090 rupiah. Ini masih ada hasil 4.458.760 rupiah. Berikutnya Mas. Ini di bidang penyelenggaraan PAUD TK TPA anggaran 27.800 rupiah terserap semua. Penyelenggaraan pos kesehatan desa 46.650.000 rupiah. Ini terserap 40.800.000 rupiah. Masih ada sisa 5.850.000 rupiah. Penyelenggaraan posyandu ini anggaran 96.470.000 rupiah. Selanjutnya jalan penyelenggaraan jadi sampai posyandu ini anggarannya 96.470.000 rupiah, terserap 90.070.000 rupiah. Ini masih ada sisa 6.400.000 rupiah. Penyuluhan dan pelatihan bidik kesehatan 45.300.000 rupiah. Ini terserap semua. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan juga terserap semua. Pengasuhan bersama bina keluarga balita PKB 38.460.000 rupiah juga terserap semua. Pembangunan pemerasan jalan desa 344.500.000 rupiah. Ini juga terserap semua. Pembangunan pemerasan jalan pusat tani 347 juta juga terserap semua. Pembangunan gelontoran 70 juta juga terserap semua. Pembangunan peningkatan balai desa 150 juta. Ini adalah 150 juta di tahun 2024 karena pencairannya ini ditransfer di bulan Desember. Terus ada aturan yang mengharuskan kita paling tidak harus mencairkan. Kita cairkan untuk belanja pasir di tahun 2024 itu sebesar 6.080.000 rupiah, dan ada hasil 143.920.000 rupiah. Nah, ini pembangunannya berjalan di bulan ini sudah mulai berjalan. Pembangunan pemain gabungan batas desa 79.229.000 rupiah, dan terserap 69.229.000 rupiah. Masih ada sisa 10 juta rupiah. Dukungan program pemerintah rumah tidak layak huni ini sebesar 20 juta. Ini sebanyak 2 unit juga terserap semua. Pengelolaan lingkungan hidup 5 juta rupiah terserap semua. Pengelolaan komunikasi informasi lokal desa 66.232.000 rupiah. Ini terserap 65.689.000 rupiah. Masih ada sisa 543.000 rupiah. Berikutnya Mas. Ini penghargaan penyelenggaraan pos keamanan desa 5 juta juga terserap semua. Kesiapsiagaan
BPSLB 20 juta juga terserap semua. Kegiatan bulan bakti gotong royong atau BBGMM itu anggaran 3 juta terserap semua. Pembinaan Karang Taruna anggaran 5 juta juga terserap semua. Pembinaan LKMD, LPR, LPLB 19.500.000 rupiah ini juga terserap semua. Pembinaan PKK 15.757.000 juga terserap semua. Berikutnya, penguatan ketahanan pangan tingkat desa 198.900.000 rupiah ini juga terserap semua. Pemeliharaan saluran irigasi hasil 12 juta juga terserap semua. Ini peningkatan kapasitas kepala desa anggaran 10 juta dan ini rasanya Pak Sedes. Ini nanti kita lihat dulu ya. Peningkatan kapasitas perangkat desa sebenarnya Mas. Peningkatan kapasitas perangkat desa 10 juta juga terserap semua. Lain-lain kegiatan sebidang peningkatan kapasitas ini 5 juta terserap semua. Pelatihan dan penjualan pemberdayaan perempuan 25.195.000 rupiah ini juga terserap semua. Ini pelatihan dan penguatan penyandang difabel ini juga pelatihan. Ini yang berada 18.850.000 rupiah ini terserap semua. Pelatihan manajemen operasi KUD UMKM 2.500.000 ini terserap semua. Pengadaan teknologi tempat guna non pertanian ini anggaran 27.500.000 rupiah juga terserap semua. Lain-lain sebidang operasi UMKM 9.450.000 rupiah ini juga terserap semua. Ini di bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, ini yang terakhir, kegiatan penanggulangan bencana anggaran 28.607.000 rupiah ini terserap semua. Penanganan keadaan darurat 10 juta ini juga terserap semua. Penanganan keadaan besar 54 juta ini juga terserap semua. Sisa anggaran tahun 2024 yang menjadi silpa ini dialokasi dana desa sebesar 655.814 rupiah, dana desa 12.793.000 rupiah, bunga bank 3.529.610.21 rupiah, dari PAB ini 0, bagi hasil pajak dan retribusi itu 10 juta rupiah, dari BPK Bantuan Keuangan Kabupaten ini 7.456.050 rupiah. Nah ini bantuan keuangan provinsi yang awalnya tadi kita dapat anggaran di tahun 2024 sebesar 150 juta rupiah, karena kita sudah belanjakan pasien sebesar 6.080.000 rupiah. Sisa anggaran di tahun 2025 adalah 143.920.000 rupiah. Jumlah silpa yang ada berarti 178.354.474,30 bidang yang diisi kita tambahkan seperti ini. Inilah jalan Dusun Pinang Timur di Jalan SD. Ini ada jalan Dusun Sidoarjo Pinang 2. Ini kalau jalan sumber. Nah, habis ini kita juga akan sampaikan kegiatan yang sudah berjalan selain fisik ini. Kita akan sampaikan di slide berikutnya. Ini pembangunan sumber batasan desa. Ini bersumber dari silpa dana desa tahun 2023. Ini adalah jalan Jabar Jawa Timur. Ini kelanjutannya yang tadi dari Dusun Jabar Jawa Timur. Nah ini di Lumbung Pangan, dan hari ini kami dapat laporan bahwa ini di Lumbung Pangan ini masih ada kekurangan dan sudah akan segera dilengkapi dari tim pelaksana kegiatan. Ini adalah jalan Dusun Jawa Timur ini dari Bantuan Keuangan Kabupaten. Nah
drainase yang kita cairkan di akhir-akhir tahun. Ini padat karya tunai dana desa yang berada untuk pembangunan jalan tata beton berada di Dusun Cukeng Timur. Terima kasih. Nah, ini laporan keuangan yang sudah kami sampaikan, dan berikut ada kita buatkan sebuah video dokumentasi kegiatan pembagian serta PPS BPD dan insentif RTRW, sosialisasi PTSL. Ini kegiatan BRBN, ini pelayanan kependudukan, ini sebagian terlihat dari Mabes juga. Ini di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Ini kelas penting, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada ibu agar mau menyusui bayinya untuk memberikan ASI eksklusif. Ini pengadaan barang. Nah, ini ada kegiatan dari kader-kader Posyandu BSN. Ini ada jalan di setiap dusun di bawah ini. Ini BSN Dusun Solo Timur. Ini yang disebut tadi. Ini ada kelas remaja putri, PMT dewasa dan PMT balita. Ini fisik yang tadi sudah kita sampaikan lagi di sini. Ini pembangunan yang di akhir tahun. Ini rehab rumah tidak layak huni yang dapat bapak sisa atau rujuk raja bersama bapak Eko Tanjung Dusun Cukeng Timur di bidang pembinaan masyarakatan desa, pembangunan pos kampling Dusun Busolo Timur. Ini luar biasa pembangunannya. Kegiatan tanam dan penanaman bibit di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Ini ada pelatihan olahan kuning, sasarannya adalah di PKK. Di pelatihan tata rias juga sasarannya adalah di PKK. Nah, ini pelatihan pembuatan satu dan geser. Ini kaum difabel yang ada di desa Bersama. Jadi Mabes juga merangkul supaya masyarakat kita yang mempunyai keterbelakangan masih dapat melakukan aktivitas. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan desa. Ini rehab jembatan Dusun Jaban yang kapan waktu itu hampir roboh. Ini pembenahan saluran drainase yang ada di sebelahnya Bapak Kasum Cukeng Timur. Ini bantuan langsung tunai dari dana desa. Pembangunan jalan berbentuk alas kuning yang tadi bantuan. Dan kita juga ada 25 unit bantuan sentuhan perumahan swadaya dari BSDS. Itu setiap anggaran per unitnya dapat 20 juta. Nah, yang kita doakan untuk tahun 2025 kita dapat bantuan lagi sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat diberikan rumahnya. Ini BKK Kabupaten. Nah, ini BKK Provinsi yang kita kaitkan di tahun 2024 untuk pembelanjaan pasir dan menjadi silpa. Kita cairkan di awal tahun 2025 dan pelaksanaan pembangunannya
Sekian laporan dari kami dari pemerintahan desa. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekdes. Yang terkait 10 juta tadi, mungkin itu tadi adalah kesalahan tulis. Jadi sebenarnya peningkatan kepala desa tadi tidak direalisasi. Jadi simpan 10 juta dan itu sumber dananya dari PAD yang rencana awal itu pendapatan asli desanya 238 juta, tapi kenyataan yang kita terima hanya 228 juta. Akhirnya 10 juta tidak bisa kita realisasikan. Mungkin ini saja. Dari Bapak Ketua BPD ada tambahan? Baik, terima kasih atas waktunya. Buat tema yang Bapak yang depan ini singkat saja. Mungkin nanti dari rekan-rekan anggota ada masukan, jadi tidak pertanyaan tapi masukan. Tapi terkhusus dari saya mencermati karena data ini sudah saya terima dari 2 hari yang lalu, sudah saya baca dari masing-masing orang, dan memang menjadi tugas kami sebelum semuanya nanti ditetapkan atau laporan-laporan yang disampaikan oleh Kades selesai. Saya ingin memberikan masukan karena kebetulan di tahun awal tahun 2025 terkhusus berkaitan dengan teman kerja pemerintah desa, yaitu tim pelaksana kegiatan telah dibentuk, tim yang baru yang tentu saja sudah tidak 1 kali 2 kali Pak Kades istilahnya mengajak saya secara pribadi dan juga termasuk kepada anggota untuk musyawarah supaya ke depan insya ini kegiatan-kegiatan TPK yang berjalan yang akan datang di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Akhirnya untuk tim baru yang diketuai oleh Bapak Ayun dan anggotanya Bapak Gatot, Ketua RPD serta Bapak Pak Selamat, anggota RPD. Dan tentu saja karena semuanya masih dari awal perjalanan di tahun 2025 sudah mulai mengerjakan yang saya tahu adalah program dari provinsi yang saya ikut. Ini tentu saja menjadi tugas kami untuk setiap saat memberikan masukan melalui secara resmi dengan harapan intinya untuk bangunan-bangunan yang berjalan dengan baik. Mengevaluasi kegiatan PPK yang tahun sebelumnya sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Di Busowo ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan semua program yang sudah direncanakan oleh Kades realisasi semua. Realisasi semua. Cuma ada catatan-catatan yang harus tetap menjadi evaluasi dan diperbaiki, khususnya berkaitan dengan hasil atau artinya kualitas. Nah, ini kualitasnya harapannya, karena memang kita tidak bisa tidak bisa menutup telinga, menutup mata bahwa setiap saat itu ada orang bertanya kenapa kok seperti ini. Tapi ya kita harus memberikan pemaparan, nggak bisa menjelaskan yang mengerjakan itu PPK kita boleh ya. Kami pun selalu melihat BPD kalau ada pertanyaan itu tugasnya menjelaskan supaya bisa dimengerti. Nah, untuk itu harapan saya kepada PPK yang berjalan di tahun 2025 yang sudah Pak Kades bentuk itu nanti ke depan bisa menjadi lebih baik. Pak Wahyu, kualitas cor
yang lalu adalah baru, tapi yang akan datang menjadi lebih baik. Itu aja catatan kami. Mungkin dari DKPD yang lain ada masukan, jangan bertanya ya, masukan. Kalau ada masukan silakan. Terima kasih. Mungkin Pak Dudi, Pak Pur, Pak Sabto, Pak Sabto ada pertanyaan? Sudah cukup, Mas Dudi? Cukup, Pak Pur, Mas Dudi? Cukup? Tidak ada. Monggo tanya. Terima kasih Bapak atas masukan. Semoga ke depan kita juga akan bekerja lebih lagi, masuk dari tim pelaksana kegiatan. Kita akan duduk bersama untuk evaluasi. Tujuannya tetap untuk menjadikan pemerintah Desa Solo ini secara pekerjaan juga baik, kualitas juga baik, pelaporan juga baik. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Perdana Desa, dari Bapak Kasih atau Kasih PRD.